Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Siti Hania. Di materi yang selanjutnya saya akan membahas mengenai metode promosi kesehatan. Sebenarnya kalau metode promosi kesehatan ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Pada kelompok besar ini saya akan menjelaskan berbagai macam metode yang biasa digunakan dalam upaya promosi kesehatan yang ada di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, promosi kesehatan merupakan tolak ukur ujung tombak dari keberhasilan upaya promotif dan preventif dari kesehatan. Jadi, sebagai seorang perawat, sebagai health educator, seharusnya kita dituntut untuk lebih menekankan pada upaya hulu, yaitu lebih kepada pencegahan penyakit. Oke. 30 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai metode promosi kesehatan. Silahkan Anda siapkan catatannya. Kita akan membahas ini satu persatu. Kita masuk pada slide pertama. Mungkin sudah ada yang menjelaskan mengenai apa sih metode kesehatan, metode promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan adalah semua jenis cara yang dipilih dalam upaya untuk menyesuaikan dengan tujuan audiens dan lingkup tempat di mana kita akan melakukan promosi kesehatan. Jadi metode promosi kesehatan digolongkan berdasarkan teknik komunikasi, sasaran yang ingin dicapai, dan indera penerima dari sasaran promosi. Teknik komunikasi nanti kita akan jelaskan apakah menggunakan indera komunikasi yang didengar ataupun yang dilihat. Kemudian sasaran yang ingin dicapai itu siapa, apakah masyarakat pada umumnya atau pada khususnya, lingkup besar atau kecil, pendidikannya seperti apa, dan lain sebagainya, latar belakang demografisnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa. Indera penerima ya sasaran promosi kesehatan, apakah melalui indera pendengaran, penglihatan, atau yang lain sebagainya. Berdasarkan teknik komunikasi, kita bisa melihat atau membaginya menjadi metode penyuluhan langsung. Jadi teknik komunikasi ini dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Dalam penyuluhan metode langsung, kita berhadapan atau langsung bertatap muka dengan sasaran. Jadi kita face to face, bertatapan langsung. Termasuk dalam metode ini antara lain kita bisa menyelenggarakan yang namanya home care atau kunjungan rumah. Jadi kadang ada masyarakat yang secara demografis tidak memungkinkan untuk bisa datang ke pelayanan kesehatan ataupun mengakses informasi melalui media yang kita pergunakan, misalnya karena keterbatasan jangkauan alat komunikasi ataupun listrik, maka mereka tidak bisa mengakses internet maupun media pamflet yang kita pasang di tempat-tempat umum. Makanya kunjungan rumah atau home visit ini digunakan. Jadi kita datang ke rumah-rumah dengan metode pendekatan kunjungan rumah ini. Kemudian yang kedua adalah pertemuan diskusi atau focus group discussion. Di sini biasanya responden atau masyarakat kita undang langsung untuk mendatangi tempat di mana kita akan melakukan penyuluhan kesehatan. Jadi kita ketemu misalnya di balai desa atau di aula puskesmas misalnya. Kemudian pertemuan di balai desa, pertemuan di posyandu. Jadi sebagai kader atau penyuluh di kesehatan, seorang perawat sebagai health educator, kadang di meja beberapa meja di posyandu, masih ingat meja keberapa, itu ada konseling. Jadi di situ kita bertemu langsung dengan ibu-ibu yang membawa balisanya, kemudian melakukan penyuluhan secara langsung. Metode yang kedua dalam teknik komunikasi ini metode yang tidak langsung. Dalam hal ini, para penyuluh tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan sasaran, tetapi ia menyampaikan pesannya dengan perantara atau media. Dalam hal ini, penyuluhan tidak langsung dibagi menjadi publikasi dalam bentuk media cetak, dan yang kedua melalui pertunjukan film. Publikasi dalam bentuk media cetak banyak sekali sekarang berupa buletin, yang biasanya sudah ada di misalnya dinas kesehatan dan lain sebagainya, atau pamflet atau leaflet yang biasa dibagi-bagikan kepada pengunjung.
Jadi metode promosi kesehatannya melalui selembar kertas yang dibagikan, atau misalnya melalui media cetak yang lain, koran, majalah, jurnal tadi yang bisa dibagi-bagikan kepada audiens. Kemudian yang kedua melalui pertunjukan film. Kalau zaman dahulu media promosi kesehatan, metode promosi kesehatan yang sering digunakan tersebut misalnya kalau dulu tuh zamannya layar tancap, kayaknya sekarang nggak ada nih. Jadi misalnya pertunjukan film melalui kanal YouTube, kemudian melalui film di televisi, TVRI kadang atau TPI kadang memuat film-film yang dokumenter yang memuat tentang promosi kesehatan yang diberikan, ya, cara hidup sehat dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membagi metode kesehatan berdasarkan jumlah sasaran yang ingin dicapai. Dibagi menjadi pendekatan perorangan dan pendekatan umum massal. Dalam hal ini dalam pendekatan perorangan, penyuluh berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan, antara lain kunjungan rumah, hubungan telepon, dan lain sebagainya, email, faksimiil, dan lain sebagainya. WhatsApp perorangan, WAPRI pun bisa dilakukan dalam hal ini. Kemudian yang metode pendidikan kelompok, dalam memilih metode pendidikan kelompok harus diingat besarnya kelompok sasaran dan tingkat pendidikan formal dari sasaran. Jadi ketika kita menentukan akan menggunakan metode pendidikan secara kelompok, yang harus dipertimbangkan adalah seberapa besar sasaran dari kelompok tersebut jumlahnya. Apakah secara umum lebih dari 30 orang atau secara lingkup sedang kurang dari 30 orang atau kecil. Pendidikan kelompok formal dari sasaran, apakah dia mempunyai prior knowledge yang memadai, misalnya pendidikan menengah ke atas, SMA, perguruan tinggi, atau pendidikan formal menengah ke bawah, menengah pertama, misalnya SMP dan pendidikan dasar SD. Jadi ini pun kita akan pertimbangkan dalam hal pemilihan media ataupun struktur kalimat yang akan kita gunakan supaya audiens bisa menerima pesan yang ingin kita berikan. Kemudian untuk kelompok besar akan berbeda metodenya dengan kelompok kecil. Efektivitas suatu metode akan bergantung pada besarnya sasaran. Kelompok besar adalah peserta sasaran yang berjumlah lebih dari 25-30 orang. Jadi untuk kelompok besar ini misalnya pemilihan medianya pun akan berhubungan dengan seberapa besar audiens yang hadir. Misalnya apakah cukup menggunakan leaflet atau booklet ataukah harus menggunakan lembar balik ataupun menggunakan slide di layar depan. Ini pun akan berhubungan dengan jumlah kelompok yang hadir. Ini metode pendidikan kesehatan kelompok atau promosi kesehatan menggunakan kelompok. Jadi dibedakan menjadi kelompok besar dan kelompok kecil. Dalam hal kelompok besar ini dibagi lagi dengan metode ceramah atau seminar contohnya. Kemudian dalam kelompok kecil ini contohnya ada dalam bentuk diskusi ya. Jadi diskusi kelompok, di situ ada brainstorming, snowball, bash group, role play, dan simulation group, simulation game. Nanti mungkin yang saya jelaskan tentang role play maupun diskusi kelompok. Jadi kelompok besar maupun kelompok kecil ini tadi berdasarkan audiens yang hadir. Nah, pendekatan kelompok dalam promosi kesehatan ini berhubungan dengan kelompok sasaran. Beberapa metode penyuluhan yang masuk dalam kategori ini adalah misalnya pertemuan rutin khusus, demonstrasi suatu produk atau demonstrasi suatu metode, kemudian ada diskusi kelompok dan pertemuan FGD atau focus group discussion. Ini adalah pendekatan kelompok yang sering. Yang pendekatan massal, misalnya petugas promosi kesehatan menyampaikan pesannya secara sekaligus kepada sasaran yang dalam bentuk jumlah banyak. Jadi sekaligus, beberapa metode yang masuk dalam golongan ini adalah pertemuan umum, pertunjukan kesenian, penyebaran tulisan atau poster, dan pemutaran film. Jadi metode pendekatan massal ini
sekali kita menggunakan metode ini, maka besarnya sasaran ini bisa sangat melebihi kapasitas ruangan. Misalnya dalam hal pertunjukan kesenian, ini kan bisa diputar atau dilakukan berkali-kali. Penyebaran poster media cetak ini juga dalam lingkup yang lebih besar, dan pemutaran film ini jangkauannya bisa lebih luas karena bisa diputar di berbagai acara dan bisa pun berkali-kali juga. Sekarang kita akan masuk dalam metode kelompok besar. Dalam seperti yang slide saya tunjukkan tadi, ada metode ceramah. Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara yang dilakukan di depan sekelompok pendengar. Dalam hal ini misalnya dalam ingin menjelaskan suatu hal yang lingkupnya sudah disusun sebelumnya. Kelebihan metode ini yang pertama dapat digunakan pada audiens dengan umur yang sudah dewasa. Kemudian kelebihan yang lain yaitu menghabiskan waktu yang baik, digunakan pada kelompok besar, dan kelebihan yang lain yaitu dapat digunakan untuk mengulang atau memberi pengantar pada sebuah pelajaran ataupun aktivitas. Jadi pada jenis audiens yang dari segi umur dia lebih muda, ini sangat sulit dilakukan karena metode ceramah ini tidak cocok untuk skala umur yang lebih muda. Kenapa? Karena retensi dari perhatiannya relatif lebih singkat, dan mungkin pemilihan metode ini tidak tepat karena tidak menghasilkan recall memori yang lebih lama. Kekurangan dari metode ceramah yaitu bisa menghalangi respon dari pendengar. Hanya sedikit pemberi materi yang dapat menjadi pembicara yang baik. Tidak semua orang bisa menguasai teknik berkomunikasi dengan metode ceramah, dan pembicara harus menguasai semua pokok bahasan. Kurang menarik dan daya ingat terbatas serta sulit digunakan pada anak-anak. Tadi retensi memorinya jadi lebih singkat karena daya ingatnya terbatas jika digunakan pada anak-anak. Terlihat kurang menarik karena monoton dan hanya satu arah. Pembicara harus menguasai semua pokok bahasan. Jadi perbedaannya tidak variatif karena terpaku hanya pada satu arah atau pada si penceramah saja, dan hanya sedikit pengajar atau pembicara yang dapat menjadi pembicara yang baik. Ini berkaitan dengan jam terbang, kebiasaan, serta pemilihan kalimat serta penguasaan materi yang dikuasai. Kemudian metode yang lain dalam kelompok besar yaitu seminar. Seminar adalah suatu penyajian dari satu atau beberapa ahli tentang topik yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat dalam masyarakat. Metode ini hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan pendidikan tinggi. Jadi banyak sekali sekarang seminar-seminar yang dilakukan melalui media online atau internet, misalnya webinar, zoominar, dan lain sebagainya. Ini hanya cocok untuk pendidikan tinggi karena penguasaan teknologi dan untuk menghadiri tempat yang biasanya diselenggarakan ini butuh akses, dan untuk bisa mengikuti seminar yang diberikan ini tentunya materi-materi yang diberikan pun biasanya untuk peningkatan skill dan kemampuan dari kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi, karena biasanya berbayar dan lain sebagainya. Ini menuntut untuk kesiapan secara pengetahuan, finansial, dan kemauan. Sekarang kita akan berlanjut kepada diskusi dalam kelompok kecil. Diskusi dalam kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersiapkan di antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan salah satu di antaranya menjadi pemimpin diskusi tersebut. Sering kita menggunakan ini dalam metode pengajaran di kelas. Misalnya kita akan membahas dalam focus group discussion dan lain sebagainya, maka dalam kelompok tersebut ditunjuk sebagai pemimpin, kemudian ada sekretaris, ada pencatat, dan lain sebagainya. Dan diharapkan anggota kelompok akan
peran serta aktif dan mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Kelebihan metode ini adalah memungkinkan untuk saling mengemukakan pendapat, jadi semua orang berhak untuk mengemukakan pendapat, memperluas pandangan, serta membantu mengembangkan kepemimpinan. Jadi latihan yang khusus bisa untuk meningkatkan skill kepemimpinan. Di sini digali juga pengetahuan dasar yang dimiliki sehingga bisa memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa memperluas pengetahuannya berdasarkan pandangan dari setiap anggota kelompok terhadap suatu masalah. Kekurangan metode ini adalah tidak dapat digunakan dalam kelompok besar, peserta memperoleh informasi yang terbatas, serta membutuhkan pemimpin yang terampil. Jadi kemampuan dari pemimpin untuk bisa mengarahkan diskusi ataupun bagaimana menggiring setiap anggota kelompok untuk bisa berpendapat ini membutuhkan kemampuan dari pemimpin diskusi. Jadi pemimpin diskusi di sini harus terampil, lihai, dan mempunyai kapasitas kepemimpinan yang bisa mengarahkan topik pembicaraan tersebut menjadi suatu yang menarik dan bisa dibahas secara tuntas oleh setiap anggota kelompok. Yang selanjutnya dalam kelompok kecil adalah brainstorming atau curah pendapat, adalah pemecahan masalah ketika setiap anggota mengusulkan dengan cepat sehingga memungkinkan adanya pemecahan masalah yang dibahas. Kelebihan dari brainstorming adalah membangkitkan pendapat baru, menghasilkan reaksi rantai dalam pendapat, dan tidak menyita banyak waktu. Jadi dalam brainstorming, memecahkan masalah ini bisa menghasilkan reaksi yang berantai. Ini maksudnya misalnya satu orang membahas penyelesaian masalah, maka akan ditimbali oleh anggota yang lain sehingga bisa pemecahan masalah itu bisa dikerucutkan dan tidak menyita banyak waktu karena topik yang diberikan pun akan sangat spesifik dan lugas. Kekurangan metode ini adalah mudah lepas kontrol atau tidak terkendali arahnya, mungkin membuat peserta sulit mengerti bahwa segala pendapat dapat diterima. Jadi ini pun menuntut kemampuan dari pemimpin diskusi untuk bisa mengarahkan sehingga tidak keluar dari topik dan pendapatnya supaya diarahkan sehingga tidak semua pendapat ini harus bisa diterima. Hanya yang terbaiklah yang akan digunakan untuk pemecahan masalah. Yang selanjutnya dalam kelompok kecil yaitu bermain peran atau role play adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, peristiwa aktual atau kejadian yang akan datang. Tujuan bermain peran dalam pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan adalah untuk memecahkan masalah melalui tindakan dan peragaan. Dengan menerapkan metode bermain peran dalam pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan, biasanya menggunakan ditujukan pada audiens dengan umur yang relatif lebih muda, maka audiens dalam hal ini pemilihan yang tepat di jenjang anak-anak dapat dengan mudah menyerap pesan dari materi. Selain itu, anak juga bisa bekerja sama, toleransi, dan memahami perasaan kawannya. Ini ketika bermain peran, maka si pemberi metode ini akan bisa bekerja sama, latihan untuk bekerja sama, toleransi, dan memahami perasaan dari kawannya. Keunggulan dari metode bermain peran adalah memberikan kesan yang mendalam dalam penyajian dan pemecahan masalah, serta mendorong peserta untuk berpikir dan merenung lebih jauh. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk berperan sebagai tokoh, di samping melihat diri sendiri diperankan oleh orang lain. Ini adalah kelebihan dari bermain peran. Dan kekurangan dari metode bermain peran itu apa? Sulit mencari orang yang dapat bermain secara meyakinkan dan peserta dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sikap-sikap pemain. Jadi ketepatan dalam pemilihan peran yang ingin ditunjukkan ini harus diseleksi lebih awal sehingga kita bisa mengurangi kekurangan dari metode bermain peran ini, di mana tidak setiap orang itu mampu memperankan dengan tepat apa yang ingin di roleplaykan, sehingga butuh istilahnya apa ya, pemilihan dari pemeran dan peran yang akan dilakukan. Peserta dalam jumlah besar dapat mempengaruhi sikap-sikap pemain. Ini pun bisa menjadi kekurangan dari metode bermain peran ini. Berdasar ini tadi kan kita membahas
topik yang di awal tadi, topik dan lain sebagainya, maka kita akan membahas metode promosi kesehatan berdasarkan indera penerima. Metode indera penerima yang pertama yaitu dengan melihat atau memperhatikan atau indera mata. Di sini penglihatan dalam hal ini pesan diterima melalui indera penglihatan seperti adanya poster, gambar atau foto, koran di dinding dan film. Jadi lebih banyak indera penglihatan yang bermain di sini. Maka pemilihan dari jenis gambarnya, kemudian warna dan lain sebagainya ini harus diperhatikan supaya sasaran lebih mudah menyerap informasi. Kemudian metode pendengaran, dalam hal ini pesan diterima oleh sasaran melalui indera pendengaran, misalnya penyuluhan lewat radio, pidato dan ceramah ini pun mengandalkan indera pendengaran. Jadi ketepatan volume suara, kemudian ketepatan dari jumlah besarnya audiens, ruangan yang digunakan dan lain sebagainya, itu pengeras suara yang digunakan. Ini juga mempengaruhi dari metode pendengaran ini. Kemudian metode kombinasi dengan cara demonstrasi yang bisa dilihat, didengar, dicium, dan diraba atau dicoba. Jadi metode kombinasi ini dalam hal ini adalah metode demonstrasi. Ini adalah suatu metode yang di situ bisa dilihat, didengar juga. Kemudian dalam metode demonstrasi misalnya ada skill yang dipraktekkan di situ, dicobakan, maka alat peraga yang digunakan di situ bisa dicium, bisa juga diraba dan bisa dicoba bagaimana caranya. Oke, seperti itu pemilihan metode yang ingin saya jelaskan. Silahkan untuk mengisi kuis yang diberikan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di forum. Semoga ini bisa membantu Anda dalam memilih metode yang ingin digunakan dalam promosi kesehatan yang ingin disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.